pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting yang lumayan tersebar di tanah air kita ya. Yaitu perkara sihir ya, perkara sihir. Terlebih lagi di tanah air kita banyak sekali dukun ya. Bahkan mungkin setiap kota ada dukunnya. Ya, bahkan saya kemarin baru dapat juga pelayanan dukun online ya, dikirim oleh kawan-kawan yang ingin mendapat pelayanan dukun online, silakan telepon sini, telepon sana, disebarkan ya. Jadi bukan cuma ada pengajian-pengajian disebarkan, bahkan pelayanan-pelayanan praktek-praktek perdukunan juga disebarkan di tanah air kita. Dan di tanah air kita suatu perkara yang sangat biasa kita dengar tentang santet, tentang sihir. Ada sebagian orang meninggal karena disihir ya. Sebagian orang tidak bisa berhubungan dengan istrinya karena tersihir ya. Sebagian orang usahanya tidak bisa berjalan karena disihir. Dan ini bukan hal yang kita dengar dari orang lain, kita dengar langsung dari orang yang mengalaminya ya. Yang menyedihkan di tanah air kita, terkadang penyihir diagungkan. Terkadang penyihir menjadi penasihat spiritual, pejabat, terkadang ini perkara yang kadang-kadang kita ya, tapi begitulah ya. Kondisi ya, kita tidak boleh putus asa, kita terus harus memperjuangkan tauhid, mengajarkan tauhid ya. Azan harus dikumandangkan di mana-mana ya, dikumandangkan di mana-mana sehingga sihir tertunduk, tidak bisa berkembang. Kita harus terus memperjuangkan tauhid. Dan saya katakan bahwasanya ilmu tentang tauhid harus digembar-gemborkan ya, karena kita tahu praktek-praktek sihir masih banyak, pesugihan-pesugihan, sajian-sajian masih banyak di tanah air kita. Sihir merupakan dosa besar ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat, ya, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Rasulullah SAW menyebutkan yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua as-sihru, sihir. Padahal sihir adalah bagian daripada syirik. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus menunjukkan akan bahayanya sihir, ya, menunjukkan akan bahayanya sihir, ya. Di antara hal yang menunjukkan akan buruknya sihir, orang yang datang kepada penyihir bisa kafir, ya. Ya, orang yang datang kepada penyihir ya, bisa menjadi kafir. Kalau yang datang kepada penyihir membenarkan penyihir tersebut, minta tolong kepada penyihir tersebut, bisa jadi kafir, apalagi penyihirnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakaini Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman ya. Wa ma kafara Sulaiman. Jadi sebagian orang Yahudi mengatakan Sulaiman bermain sihir. Padahal tidak. Sulaiman tidak pernah bermain sihir. Adapun jin-jin ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman tanpa sihir, tanpa mahar, tanpa pesugihan. Demikian Nabi Sulaiman menguasai para jin yang baik maupun jin yang kafir ya. Tapi dia menguasai mereka atas kehendak Allah, bukan dengan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, punya pasukan hewan, berbicara dengan hewan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu sihir. Tapi sebagian orang menggembar-gemborkan itulah ilmu sihir, ilmu putih yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, maka Allah bantah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Sungguhnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir adalah kafir. Pelaku sihir adalah kafir. Walakinna syayatina kafaru, akan tapi syaitanlah mereka lah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihar. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji." Mereka belajar ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Kita tahu bahwasanya hubungan paling erat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala hubungan seorang suami dengan istrinya. Ya. Lebih daripada hubungan antara seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan kakaknya, seorang dengan adiknya, ya, seorang dengan kerabatnya. Hubungan paling erat seorang suami dengan istri. Kenapa? Dekat. Mereka tidur bareng, berhubungan biologis, kemudian rahasia-rahasia pun saling mengetahui. Seorang tidak sedemikian terbuka dengan ibunya, tidak sedemikian terbuka dengan kakak dan adiknya, tapi dia akan terbuka dengan pasangan hidupnya. Sehingga hubungan sangat erat. Tapi ternyata sihir mampu
memisahkan antara seorang laki dengan istrinya.